Shalom umat percaya, kembali kita mengucap syukur karena kita mengingat kasih setia Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur untuk perkenanannya atas hidup kita saat ini. Dan bagaimana Tuhan kembali menarik kita semua untuk datang lebih mendekat lagi di dalam hadirat-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami anak-anak-Mu datang saat ini dengan hati kami yang sungguh-sungguh terbuka. Kami mau mempersembahkan Tuhan dupa yang harum buat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya saat ini ketika Engkau pun menarik kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami sungguh merasakan kasih Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau naikkan, kami mau tinggikan Bapa demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hati kami Tuhan, kuasai. Kami mau datang dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh Bapa, kami mau datang. Kami datang dengan keberadaan kami seutuhnya Bapa, memuji menyembah nama-Mu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh, sungguh besar dan kudus
Kami percaya Engkau yang terlebih dahulu memilih kami Tuhan, mengasihi kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan untuk datang menghadap, sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami datang menyembah Engkau yang agung, Tuhan kami yang mulia. Dengan seluruh nafas kami persembahkan diri kami, melantunkan pujian, melantunkan yang harum bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami sungguh besar. Kami mau mengingatnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar percaya yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik yang Kau rancangkan buat hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya. Kami terus mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Yang kami dapat persembahkan hanya diri kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik. Selama-lamanya baik Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Umat percaya yang diberkati Tuhan, biarlah itu menjadi kerinduan kita bersama, bahwa tiada lain yang kita inginkan. Hidup ini selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi silih berganti dan tidak melulu semuanya sesuai dengan keinginan kita. Kalau bicara bahagia, semua kita ingin bahagia. Tetapi kalau bicara masalah, rasanya kita ingin menolaknya. Tetapi kita tidak bisa menolaknya, karena masalah juga bagian dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kalau masalah itu datang di kehidupan kita? Apakah kita harus menyerah? Apakah kita harus gundah gulana? Apakah harus marah dengan Tuhan dan sebagainya? Umat percaya yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab menguatkan kita, mengarahkan langkah kita. Kalau mungkin hari ini ada di antara umat percaya yang sedang dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam masalah yang besar, bahwa bukan hanya kita yang mengalami seperti itu, dan bukan hanya kita, ya. Dan kita lihat apa yang Alkitab sampaikan kepada kita dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Umat percaya, ayat-ayat yang kita perhatikan tadi menguatkan dan menuntun kita dikala hari ini masalah menyesakkan kehidupan kita. Pergumulan menghimpit dan bisa datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ingatlah bahwa semua orang di atas muka bumi ini pernah punya masalah dan akan berjumpa dengan masalah. Dan dikatakan tadi di ayat yang pertama, kita memiliki banyak saksi. Artinya apa? Orang-orang yang sudah terlebih dahulu menang dari persoalannya, menang dari tantangannya. Dan mereka mengelilingi kita untuk memberikan penguatan kepada kita, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa seolah-olah mereka hendak berkata, kalau kami bisa melewatinya, maka kamu juga bisa melewatinya. Ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu melewati dan mengalami apa yang menjadi persoalan kita hari ini. Dan kalau mereka bisa berkemenangan, maka sama kita juga umat percaya, kita juga bisa menang. Asalkan kita melakukannya, kata Alkitab, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa kita seringkali putus asa? Mengapa kita merasa tidak kuat di tengah-tengah himpitan? Karena mata kita tertuju kepada masalah. Kita rasa berat. Dan rasanya beban itu tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Kita merasa berat karena kita tahu memang persoalan itu lebih berat dari kekuatan kita. Dan itu yang membuat kita putus asa, umat percaya. Nah, untuk itu Alkitab katakan, jangan taruh mata kita melihat terus persoalan kita. Tetapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang lebih kuat dari persoalan kita. Yang lebih hebat dari pergumulan kita. Dengan memandang Tuhan yang kuat, dengan memandang Tuhan yang lebih besar,
maka ada pengharapan di dalam diri kita. Maka ada kekuatan, ada sukacita yang pada akhirnya kita tahu di tengah-tengah kesesakan kita tidak sendirian, ada Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan kita tidak menanggungnya sendirian. Tuhan bekerja sama dengan kita, berpasangan dengan kita untuk sama-sama menanggung beban kita. Jadi betapa indahnya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Lagi pula Alkitab berkata, apa yang kita alami sekarang kalau dibandingkan dengan apa yang pernah diderita oleh Tuhan Yesus, rasanya tidak seberapa umat percaya. Dia dicaci maki, dia diludahi, dia dikhianati, dia dipukuli berdarah hingga badannya hancur dan dagingnya terburai. Dia disalib di tengah-tengah dua orang yang jahat, padahal dia tidak berdosa sama sekali. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mengiringi dia kemanapun dia melangkah. Masalah kita tidak sepelik apa yang pernah Yesus hadapi. Dan Yesus membuktikan masalah yang besar, tantangan yang besar, bahkan maut yang dihadapinya, itu dapat ditaklukkannya. Kalau maut dapat ditaklukkan, apalagi persoalan kita. Nah untuk itu, mari jangan patah semangat hari ini. Song-song hari ini dengan sukacita ilahi, dengan kekuatan dan semangat daripada Tuhan. Bahwa ada orang-orang yang sudah melewatinya dan berkemenangan, ada Yesus yang menyertai kita, dan persoalan kita tidak lebih besar dari apa yang Yesus sudah tanggung. Untuk itu percayalah umat percaya dimanapun Anda berada, bahwa ya kita punya persoalan, tapi kita juga punya jaminan untuk keluar lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Kasih, Allah yang memegang seluruh kehidupan kami, Allah yang adalah pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyambut hari yang baru pada pagi ini Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan Engkau di dalam saat teduh kami. Kami boleh dikuatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu adalah roti dan air kehidupan bagi kami. Kami percaya ketika kami meletakkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, karena kami telah melihat Tuhan bagaimana kasih-Mu, di mana Engkau mengorbankan diri-Mu Tuhan, menebus dosa kami telah dibayar lunas, dan biarlah Tuhan Engkau siapkan kami orang percaya Bapa, ketika kami boleh menghadapi kehidupan ini, kami hanya berharap pada Engkau saja, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kami hanya mau menyiapkan hati kami Tuhan, jiwa dan roh kami, pikiran kami sepenuhnya dalam kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus itu Tuhan yang menuntun kami, menopang kami, mengarahkan jalan-jalan kami Tuhan. Kami hanya mau berpegang pada-Mu saja Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami hanya butuh Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bukan hanya untuk diri kami, tapi kami juga boleh berbagi dan menjadi saksi ketika kami keluar dari rumah kami Tuhan. Kami boleh menjadi saksi yang hidup, yang menguatkan sesama kami. Karena kami juga Tuhan, Engkau berkati di dalam hidup kami. Kami boleh melewati masa-masa kehidupan kami dengan berbagai-bagai pergumulan. Kami percaya, kami dikuatkan, kami boleh melewati. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menceritakan bagi sesama kami betapa kuat dan hebatnya Allah kami Tuhan. Biarlah perbuatan kami sepenuhnya memancarkan kasih Kristus Bapa, sehingga banyak orang yang diselamatkan dan bertobat. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, ketika kami boleh beraktivitas, ketika kami boleh melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami hanya mau dituntun, diarahkan oleh-Mu Tuhan.
Tolonglah bagi para suami kami Tuhan yang terus berjuang menghadapi keadaan dan situasi saat ini Tuhan. Tidak mudah menghadapi dunia pekerjaan saat ini Tuhan, di mana banyak orang yang harus hilang pekerjaan Tuhan. Mereka tidak tahu harus bekerja sebagai apa. Tapi kami mengucap syukur suami kami boleh Tuhan perkenankan melaksanakan terus Tuhan tugas pekerjaan mereka. Biarlah kekuatan daripadamu saja Tuhan yang memberikan mereka untuk takut akan Engkau, bersungguh-sungguh di dalam melakukan apapun di luar sana Bapa, hidup yang mengandalkan Engkau. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan mereka Tuhan yang mungkin harus hilang pekerjaan, biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pertolongan Tuhan. Ada banyak hal-hal ajaib yang di luar pikiran kami manusia Tuhan Engkau siapkan bagi setiap umat yang mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan mereka kekuatan dan juga kesabaran Tuhan menanti-nanti saat mereka untuk kembali beraktivitas di dalam sekolah maupun kuliahnya. Kiranya Tuhan menopang mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan agar mereka berhasil Bapa. Engkau siapkan menjadi penerus bangsa ini Bapa, agar anak-anak kami menjadi berkat di luar sana Bapa. Kami berdoa bagi para ibu Tuhan, sanggupkan mereka Tuhan untuk menjadi penolong yang setia bagi suami dan anak-anak, menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan, sehingga mereka fokus saja pada Tuhan, sehingga kami boleh dipelihara kehidupan keluarga kami Tuhan, keluarga kami boleh menjadi contoh dan saksi-Mu Tuhan, agar banyak orang yang diselamatkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka Tuhan, kesehatian Bapa, untuk mereka sungguh dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Tidak fokus dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang dunia ini Tuhan. Tapi biarlah mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk menyuarakan kasih Tuhan, agar banyak jiwa yang boleh bertobat. Bahkan jiwa-jiwa baru Engkau berikan Tuhan keselamatan. Hanya satu-satu jalan, hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Bapa, kami juga berserah untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Ketika pemerintahan yang ada sedang menghadapi pandemi yang belum berakhir, Tuhan tolonglah, biarlah tenaga-tenaga kesehatan yang membantu pemerintahan ini untuk melakukan hal ini Tuhan, mereka terus dilindungi, dijaga Tuhan, agar segala yang apa yang boleh mereka kerjakan Bapa dapat menolong dan menopang dan meminimalkan orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 ini. Kami berserah Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara sungguh-sungguh mendukung apa yang dibuat oleh pemerintah kami Tuhan dengan menjadi warga yang baik. Dan kami serahkan pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka terus Tuhan diberkati Engkau Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Tuhan pakai dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.